Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Kali ini kita akan membahas hal-hal konyol yang membuat serial killer itu bisa ditangkap oleh polisi. Sebelum kita masuk ke dalam cerita kali ini, gue mau cerita dulu nih. Jadi kita tuh baru pindah ke studio baru dan banyak banget kejadian aneh yang gue alamin selama rekaman di sini. Pertama, waktu rekaman Annabelle itu tiba-tiba lampunya mati. Terus kedua, gue lupa rekaman video yang mana, tapi kameranya yang tiba-tiba mati. Terus ada juga yang setengah jalan ya udah mati aja videonya. Padahal sebelumnya tuh ini tuh nggak pernah terjadi. Kayak never. Makanya gue sama Rizwan editornya itu kayak berapa kali tuh pusing juga, ini ada yang salah, kameranya yang salah, lightingnya yang salah, atau apanya nih. Jadi ya mudah-mudahan video kali ini gak ada problem sama sekali ya. Oke, masuk ke cerita. Penangkapan serial killer itu bukanlah hal yang mudah, karena kebanyakan kalau yang pinter itu meninggalkan sedikit banget petunjuk atau hal-hal yang bisa bikin polisi itu nge-tracking mereka itu siapa dan mereka itu di mana. Tapi kita akan bahas nih kali ini hal-hal yang bikin penjahat-penjahat pinter ini tuh ternyata masih bisa ditangkap oleh polisi. Mungkin ini tuh peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat pasti bakal jatuh juga. Di posisi pertama kita punya Israel Keyes. Israel Keyes ini tuh pembunuh yang saking dia tuh pinter dan sabarnya, bahkan polisi tuh nggak tahu kalau mereka tuh harus mencari dia. Dan dia ketangkep gara-gara lupa nyalain lampu sen. Iya, cuman gara-gara lampu sen. Jadi waktu itu dia lagi driving di sebuah highway dan polisi tuh ngelihat lampu sennya nggak nyala. Di-stoplah oleh si polisi. Dia minta tuh SIM cardnya, mau ngeliat, cuman mau ngecek doang. Tapi pas dia lihat, ini SIM card dari Alaska. Waktu itu kejadian ini tuh di Texas. Nah, si polisi ini inget kalau mereka tuh lagi mencari buronan penculik dan pembunuh dari Alaska yang sedang kabur ke Texas dengan mobil warna putih. Waktu polisinya lihat lagi, wah, ini juga mobil warna putih. Brandnya juga Ford. Gue lupa nyebutin Ford. Jadilah si polisi ini ngebawa Israel untuk diinterogasi. Waktu itu masih belum tahu nih kalau misalnya Israel tuh emang serial killer yang lagi buronan. Tapi waktu mereka periksa mobilnya, di dalamnya itu ada duct tape, pisau, dan identity card wanita Alaska yang baru saja dibunuh. Langsunglah si Israel ini dinyatakan bersalah dan dia ngaku kalau dia tuh sebenarnya udah ngebunuh sekitar 12 orang. Tapi yang baru dia kasih tahu ke polisi itu 3 mayat. Dia setuju untuk ngasih tahu semua kejahatannya asalkan polisi berjanji nama dan wajah dia itu nggak bakal dipublikasikan dimanapun karena dia takut anaknya tahu kalau ayahnya itu seorang serial killer. Dia juga minta polisi untuk janji kalau dia akan dihukum mati secepat mungkin. Polisi bohong kan, bilang tentu aja mereka bakal ngelakuin hal itu. Sebenarnya yang nggak gitu juga, nggak, bahasa gue aneh. Dan polisi berjanji untuk memenuhi semua syarat-syaratnya. Tapi ternyata ada salah satu polisi yang membocorkan hal ini ke reporter yang ujung-ujungnya nyampein hal ini ke media dan diangkat ke berita di televisi. Waktu Israel di penjara lagi makan dan ngelihat televisi, dia ngelihat muka dia, nama dia, dan cerita kalau dia akan membeberkan lebih banyak kejahatannya. Waktu Israel tahu polisi enggak memenuhi janji mereka, dia berhasil menyelundupkan pisau cukur dan bunuh diri di penjara. Jadi hingga sekarang korban-korban Israel Keyes ini enggak pernah terungkap siapa aja. Kalau kalian mau tahu cerita kejahatan Israel Keyes, kalian bisa klik di sini, udah pernah kita bahas. Next, di posisi kedua kita ada Robert Hansen, atau yang biasa dikenal sebagai Alaskan Butcher Baker. Dia ini sangat pintar sampai dia tuh ngebunuh 40 orang tapi nggak pernah terdeteksi oleh polisi. Dan dia ini ketangkep gara-gara dia mengkoleksi semua perhiasan korban-korbannya yang akan jadi barang bukti atas semua kejahatannya. Kalau aja dia nggak ngoleksi barang-barang ini, polisi tuh nggak punya
bukti sama sekali kalau dia tuh orang yang ngebunuh korban-korban ini. Ceritanya, korban terakhir dia yang bernama Cindy Paulson itu sempat melarikan diri waktu dia lagi sibuk untuk take off pesawatnya. Iya bener guys, kalian gak salah dengar. Robert Hansen ini punya pesawat pribadi dan dia tuh nyulik wanita-wanita di Alaska untuk diterbangkan ke Susitna Valley, hutan belantara yang sepi banget. Dia bakal nelantarin korban penculikannya di hutan belantara, terus dia buru kayak hewan. Ya bagi dia itu tuh kayak game, memang ini orang tuh sakit jiwa. Dan inilah alasan kenapa kejahatan dia tuh gak pernah ke-tracking oleh polisi, karena emang TKP-nya itu di daerah yang sangat-sangat rural atau sangat sepi. Nah, waktu Cindy Paulson berhasil melarikan diri, dia lapor ke polisi kalau penculiknya itu gagap, bertubuh kecil dan punya pesawat, dan dia tuh dijanjiin bakal dibawa ke sebuah cabin di Alaska yang tempatnya sepi. Jadilah polisi mencari profil orang di Alaska yang cocok dengan kesaksian Cindy dan ditemukanlah Robert Hansen. Cindy ini langsung bilang, "Oh iya, ini cowok yang nyulik gua." Nah tapi saat itu polisi gak punya bukti sama sekali kan. Jadi waktu mereka akhirnya menginvestigasi dan menemukan kabin milik Robert di tengah hutan, mereka berhasil menemukan kotak yang berisi perhiasan-perhiasan wanita yang hilang, dan kemudian mayat-mayatnya ditemukan di sebuah peta yang dibuat oleh Robert, yang akhirnya mengakhiri masa perburuan wanita yang dilakukan oleh Robert Hansen. Kalau kalian penasaran lebih lanjut tentang Alaskan Butcher Baker, kalian bisa klik di sini. Kita udah pernah bahas juga. Selanjutnya kita punya John Wayne Gacy. Ini sangat-sangat terkenal, atau disebut juga badut pembunuh atau Pogo the Clown. Dia ini ketangkep gara-gara dia menyimpan mayat-mayat korban pembunuhannya sebagai souvenir di rumahnya. Jadi di Illinois pada tahun 1972 sampai 1978, John Wayne Gacy ini menyamar sebagai badut yang biasanya tuh entertaining patients in the hospital or children. Pokoknya kayak tipe-tipe orang yang baik hati yang mau menghibur anak-anak. Biasanya dia ini ngajakin anak-anak untuk datang ke rumahnya dengan iming-iming bakal diajarin trik sulap, padahal anak ini tuh bakal ia bunuh. Nah, korban terakhirnya yang bernama Robert Peace berumur 15 tahun itu hilang setelah dia minta izin ke ibunya untuk bertemu dengan seorang kontraktor bernama John. Dan saat itu di Illinois, satu-satunya kontraktor dengan nama John itu si John Wayne Gacy. Jadilah polisi itu mengawasi rumah John dan semua gerak-gerik John selama berhari-hari. Waktu John sadar dia tuh lagi diawasin oleh polisi, dia tuh sombong, ngerasa polisi nggak bakal bisa nangkep dia. Jadi suatu hari waktu polisi lagi nunggu di depan rumahnya, dia nawarin polisi untuk masuk ke rumahnya. Pas polisi masuk, polisi yang udah biasa nanganin crime scene itu mencium bau mayat yang bau banget. Jadi dia curiga dan ngelaporin hal ini ke atasannya, sehingga polisi itu menggerebek rumahnya dan memeriksa sistem ventilasi rumah John. Waktu dilihat di atapnya, ternyata itu banyak banget bangkai mayat jenazah yang gak pernah ditemukan sebelumnya. Jadilah John terbukti bersalah atas 33 korbannya. Untuk yang penasaran kisah badut pembunuh, kalian bisa klik di sini. Up next we have Peter Goebbels, seorang serial rapist dan murderer. Ini kesalahan yang fatal banget sih. Jadi, si Peter ini tuh memperkosa salah satu wanita dan nggak sengaja dia tuh ngejatohin identity card-nya. Jadi waktu polisi menemukan mayat si wanita ini, mereka ngelihat, wah, KTP siapa nih? Jadilah dia diperiksa dan ternyata DNA dia tuh match dengan 3 korban wanita lain yang dibunuh dan pelakunya masih buronan. Jadilah dengan mudah Peter Goebbels mengantarkan diri dia sendiri ke penjara. Di posisi kelima ada Neville Hath, yang dengan mudah ditangkap polisi karena dia ini setiap kali check-in ke hotel di mana tempat dia membunuh korbannya,
itu pakai namanya sendiri, bahkan pakai gelarnya juga yang merupakan kolonel. Ini orang kayaknya udah jahat, songong juga ya. Waktu korban pertamanya Marjorie Gardner ditemukan, dia tuh sempat berdalih kalau Marjorie ini tuh temen lamanya yang pinjem namanya untuk ketemuan sama orang lain di hotel itu. Nah, karena nggak ada bukti nih, polisi tuh cuman bisa mantau doang. Ini orang tuh emang dicurigain tapi nggak punya bukti. Tapi setelahnya, beberapa bulan kemudian dia ngebunuh wanita lagi yang bernama Doreen Marshall. Nah, Doreen ini lagi-lagi dibunuh di hotel yang check-in pakai nama si Neville sendiri. Ya, siapa sih yang percaya kalau Neville itu nggak bersalah? 2 kali wanita terbunuh di dalam kamar hotel yang check-in atas nama dia. Akhirnya polisi benar-benar menginvestigasi kasus ini sedetail mungkin sampai akhirnya Neville ini mengaku kalau dia memang yang membunuh Marjorie dan Doreen. Thank you sudah nonton video ini, dan kalau kalian belum klik subscribe, like, comment, dan share video ini, do it now. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.